Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan medan listrik pada muatan titik. Untuk mencari magnitudo atau besar dan arah sebuah medan listrik, maka kita tinjau muatan titik positif sebagai muatan sumber dan juga muatan positif uji Q0 yang kemudian diletakkan di titik P yang jaraknya sejauh R dari muatan sumber Q. Maka kemudian jika muatan sumber positif dan muatan uji Q0 juga positif, maka gaya F pada muatan uji yang terletak di titik P akan menjauh dari muatan sumber Q. Sementara itu kemudian apabila muatan sumbernya negatif dan muatan ujinya positif, maka gaya yang bekerja pada muatan Q0 akan mendekat pada muatan sumber Q. Nah, dari hal ini kemudian berdasarkan hukum Coulomb, maka besar gaya yang bekerja pada muatan uji Q0 itu kita tuliskan sebagai V sama dengan K Q muatan sumber kalikan dengan muatan uji Q0 saya bagi dengan jarak kedua muatan yaitu Q dan Q0 pada arah vektor satuan R. Pada arah vektor satuan R, di mana K itu adalah konstanta Coulomb atau dari statik, Q muatan sumber, Q0 adalah muatan uji, dan R adalah jarak antara dua muatan yaitu muatan sumber dan muatan uji. Sementara R itu adalah vektor satuan yang arahnya dari muatan sumber ke muatan uji Q0. Nah, selanjutnya itu adalah medan listrik di titik P. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu didefinisikan bahwa medan listrik P itu adalah gaya F dibagi dengan besar atau magnitudo dari muatan uji. Sehingga kemudian dari sini, kalau kita kemudian substitusi gaya F pada persamaan ini, maka akan ditetapkan oleh medan listrik di titik P itu adalah K lalu kemudian dibagi dengan nol. Nah, sehingga akan menghasilkan K Q per R kuadrat arah vektor satuan R. Nah, kemudian jika muatan sumbernya atau jika muatan ujinya, jika muatan uji Q0 itu sangat kecil, maka kemudian persamaan ini E sama dengan F per Q Q0 kita akan tuliskan menjadi vektor E sama dengan
limit dari Q0 menuju 0 dari F dibagi dengan muatan uji Q0. Nah, kasus lainnya adalah ketika kemudian muatannya itu lebih dari 1. Ya. Jika muatan lebih dari 1, katakanlah misalkan muatan banyak, ya, yaitu ada Q1, kemudian ada Q2, ada Q3, ya, sampai seterusnya, maka besar medan listrik, ya, dapat dihitung dengan menggunakan masing-masing muatan, ya. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa EN itu sama dengan K dikalikan dengan Gn dibagi dengan R N kuadrat, arah vektor satuan R N, dengan N sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, maka untuk menghitung jumlah vektor E, medan listrik E pada semua muatan, maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu E sama dengan E1 plus E2 plus E3 sampai seterusnya, atau kita tuliskan menjadi jumlahan dari N I N dibagi dengan R N kuadrat pada arah vektor satuan R N. Masih dengan ketentuan yang sama bahwa N-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Jadi dimana Rn, ya, itu adalah jarak muatan sumber Gn ke titik P, dan Rn vektor satuan Rn itu adalah vektor satuan yang arahnya dari Gn ke titik P. Nah, ini adalah konsep umum atau dasar dari medan listrik pada muatan titik.